Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina guys ya. Kasusnya Vina Eki ya. Dan ini ada sebuah video kabar terbaru yaitu kemarin kan Rudiana ya, Rudiano yang muncul. Nah sekarang giliran siapa yo? Ada Aris Papua nih guys ya, Papua. Aris sekarang akhirnya buka suara di kasus Vina Cirebonnya. Mungkin sengaja muncul satu-satu ya, nggak sekaligus, soalnya kan mereka lagi susun strategi dulu ya, nanti dari Aris Papua nanti muncullah dari Gugun Gumilar, nah dari Gugun Gumilar nanti muncullah Anwar ya. Nah ini kasusnya sudah mulai ini ya, sebenarnya masyarakat sudah mulai itu ya, udah tahu lah gitu lah, kasus ini tuh sebenarnya kecelakaan dan mereka itu dalang-dalangnya gitu ya guys ya. Rudiano gitu ya, Aris Papua dan Gumilar ya, Gugun Gumilar dan Anwar, dan masih banyak sebenarnya yang terlibat dalam penganiayaan 7 pidana itu ya, 8, 9 termasuk Peggy Setiawan ya. Nah ini video seperti apa, yuk kita lihat deh guys. Daripada banyak bacot, kita lihat videonya. Saya masih dalam posisi heran dan netizen juga saya yakin masih dalam posisi heran karena tadi Pak, nama Aris itu bukan nama Aris aja, kayak Anwar kita juga nggak tahu nama belakangnya. Bapak dengan Pak Gugun itu disebut nama belakang loh. Gugun Gumilar ada, nggak mungkin dong bertukar Gugun Gumilar. Aris Papua, hanya ada Aris Papua karena Bapak mungkin hanya Bapak Aris yang tugas di Papua lama sehingga kemudian dapat penjulukan, julukannya adalah Aris Papua Pak. Jadi Bapak berkenan ya, kalau saya wawancara Aldi, kalau Aldi berkenan saya datang ke sini. Pak, kalau Bapak dikasih kesempatan untuk bicara sama semua netizen, saya yakin Bapak mungkin anak-anak, ibu gitu ya, baca komen-komen di media sosial ya. Bapak, saya yakin baca satu-satu tuh. Terlalu udah menyakitkan. Saya mulai dari ibu lah. Ibu kalau baca komen dari netizen, ibu kalau punya kesempatan untuk balas, untuk kasih tahu, memberikan jawaban kepada netizen, ibu mau bilang apa sama netizen? Di wajahnya bingung, menyakitkan hati tuh. Ya kalau mau bilang ya pengennya ya apa? Makanya tuh yang inilah yang maksudnya. Apa sih, mau ngomong apa sih? Yang tahu gitu, kesel banget kalau ngomong. Sampai nangis juga, kesel kayak apa kan gitu. Dan itu tahu kalau sabar aja suami saya tuh tidak pernah melakukan itu. Nanti ada waktunya. Tapi ya biarin aja. Menurut ibu sebagai istri, Bapak sanggup nggak melakukan kekejaman seperti yang digambar? Nggak. Masa sih? Nggak. Suami saya nggak begitu. Masa sih? Masa sih? Enggak. Paling sama anak, sama istri, semua itu sama orang juga baik. Ini paling baik. Sama orang-orang yang ini juga sok tanyain aja di Polsek Karasumbung. Ini paling baik. Jangan nanyain Polsek, kan sama-sama ini. Coba tanyain masyarakat setempat ya. Yang tahu kan itu. Kalau sama berseragam ya sama-sama melindungi, nggak mungkin berani. Yang ada nanti dor gitu ya guys ya. Apa sih saya tanya sama Pak James? Iya. Saya tanya sama Pak James. Tanya aja sama Pak. Nih sosok yang mampu nggak menyakiti orang? Enggak. Tahu dari mana? Gambarannya sadis loh Bu. Iya, gambarannya memang sadis tapi enggak segitu. Tahu dari mana? Ya, memang ibu tahu kalau suaminya selingkuh apa enggak, punya simpanan di belakang atau enggak? Memang ibu malaikat. Tuhan yang bisa melihat 24 jam ya apa yang dilakukan suami. Dasar kau ya. Masih itu yang dikirakan orang netizen seperti itu enggak. 99 saya nikah. Menangani saya aja nggak pernah. Meskipun ya istilahnya meskipun ada kesalahan ataupun tidak pernah. Marah ke ibu nggak pernah? Karena anak nggak pernah, apalagi sama anak-anak. Saya semenjak ini tuh nggak pernah Mbak, namanya marah ke istri ke anak. Nggak pernah. Makanya juga kadang-kadang istri nangis. Ini apa namanya, mukanya muka garang, tapi sama anak sama itu tuh digambarin kalau di foto Tato, yang iya. tatoan kan? Iya. Tapi tato cuma ini aja, gambaran ini aja, maksudnya tuh sama temen-temen ngikut-ikut gitu, bukan tato yang untuk orang yang kelihatannya nakal, enggak. Itu tato ikutan sama temen yang udah jadi polisi itu. Berarti kalau yang siapa namanya dulu yang difitnah siapa ya namanya, Ucil ya. Ucil kan dulu bilangnya gara-gara pakai tato jadi dikiranya penjahat, dikiranya pembunuh ya. Nah sekarang berarti kalau gitu ya sekarang si Aris aja pakai tato, sama-sama penjahat dong ya. Jangan mentang-mentang pakai seragam jadi dia seenaknya jidat gitu lah guys ya.
bilang seperti itu. Ibu sempat tanya nggak sih ke Bapak, ke Pak Aris, bener nggak sih nggak ikut-ikutan tahun 2016, pernah nggak sebagai istri nanya suami? Saya tahu sendiri, karena emang dari 2016 kan yang namanya kasus itu tahu, kita pernah dengar gitu. Tapi suami saya itu nggak pernah biarin aja. Jadi menurut Bapak apa yang terjadi kalau tiba-tiba Aldi di 2 kali persidangan itu menyebutkan nama Bapak, bukan hanya Aris lagi-lagi ya, bukan hanya Aris tapi Aris Papua. Itu spesifik hanya Bapak dong yang punya nama Aris Papua. Makanya saya itu pengen ketemu sama si Aldi. Kayak gitu. Yakin. Aris ini bukan. Nah, pelakuan yang di persidangan Aldi ngomong saya juga sangat ibaratnya dirugikan, Mbak. Dirugikan dari semua Mencemarkan keluarga. nama baik juga. Mencemarkan nama baik Ibu. saya dan keluarga dan anak saya kan gitu. Keluarga saya maksudnya dari orang tua, adik-adik semua itu kan udah semua, masuk. semua masuk semua kan, orang tua saya kan ada fotonya semua itu. Padahal saya nggak pernah kenal sama si Aldi, saya nggak pernah kenal sama yang tersangka itu juga, saya nggak pernah kenal. Dari kasus yang Vina juga nggak pernah tahu, jadi nggak Langsung. peduli gitu. Dari tahun 2016 berarti nggak tahu. Nggak peduli. Mau Tahu tahu cuma di mana? Belakangan nama Bapak disebut Tadi tahu. di sidang Sakatatal peninjauan kembali itu pertama kali Bapak Iya. baru sadar kok nama saya terlibat. Iya, makanya kagetnya di situ. Kaget kita juga. Kaget di situ. Sedangkan ini kan nggak pernah yang namanya tugas di situ, nggak pernah itu. Jadi makanya Nggak pernah, tapi bisa sama Rudiana and Gugun Gumilar ya, kemarin aja si Gugun Gumilar kabur ya. Nah sekarang sengaja nih biar muncul, biar kelihatan bahwa mereka adalah pelakunya guys. kita juga kok gini. Makanya saya juga karena sekali sama si siapa namanya Aldi itu pengennya dia tuh diketemukan, terus pengen apa namanya istilahnya, Kompor gitu loh, Pak. iya biar Nah, mungkin itu bisa kita lakukan Pak. Maksudnya ini kan supaya clear ya, kita cover both side. Kita tanya sama Aldi, nanti saya usahakan untuk bertemu dengan Aldi ya Pak. Saya udah tahu alamat Bapak sekarang. Nanti kami usahakan untuk kalau Aldi berkenan kita duduk bareng nih, bertiga sama Ibu, mungkin sama keluarga semua bisa saya pastikan bahwa terjadi apakah pasti benar itu. ini Parah. adalah penyidik tahun 2016 yang dimaksud sama dia. Sadis sekali penggambarannya Pak. Makanya Iya. saya cari-cari Bapak, mau lelah mau apa kita cari-cari Bapak nih beneran. Tapi terima kasih Bapak udah berkenan malah nelpon balik ke saya. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah kalian percaya dengan tanggapan atau yang diberikan argumennya si Aris Papua ini? Aku sih tidak percaya ya guys ya. Tidak percaya dengan wajah-wajah seperti itu. Mana ada maling ngaku ya? Kalau maling ngaku penjara penuh. Apalagi dari kemarin kemana baru sekarang tersudutkan, baru muncul ya. Karena apa? Karena sudah tersudutkan. Kalau misalnya si ini nggak muncul, nggak buka suara, ya berarti emang terbukti bahwasanya mereka adalah pelakunya. Makanya mereka sekarang pada muncul. Nah, sekarang yang muncul adalah Aris Papua dulu, baru nanti selanjutnya adalah si Gugun Gumilar. Nanti aku lihat deh, habis ini pasti ada Gugun Gumilar muncul nih, nanti buka suara lagi nih habis ini ya. Nah, baru nanti ada si Anwar. Anwar kan belum tahu ya siapa mukanya yang mana nih. Belum jelas yang mana ya. Nah, ini ada sebuah video lagi, kita lihat guys. Aris Papua udah klarifikasi itu loh, yang kemarin ngasih kencing Aldi, kemudian yang ngegembok kepalanya kan begitu. Dia udah klarifikasi membantah kalau dia bukan pelakunya dengan berbagai macam argumennya. Dan dia katanya merasa tertekan, keluarganya juga merasa tertekan dengan fitnahan-fitnahan dari netizen. Kalau menurut saya ini bagus. Itu artinya apa? Polisi ke depan harus Benar. semakin waspada gitu loh. Jangan bekerja sewenang-wenang. Benar, Anda Bang. bekerja Benar, sesuai benar, dengan benar. koridor hukum, dengan sesuai job Anda gitu loh. Anda perlu ingat, oke lah Anda punya senjata, Anda punya jabatan, Anda punya pistol, tapi netizen punya handphone untuk mengawal Anda. Anda harus hati-hati. Bekerjalah ya yang baik-baik aja sesuai koridor hukum. Anda perlu ingat, Anda itu makan digaji oleh kami, oleh pajak dari kami. Jadi nggak usah Benar. macem-macem lagi sekarang sama rakyat Indonesia. Kerja aja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Benar, setuju dengan Bapak ini ya. Pasti apa ini aku nggak tahu. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah kalian percaya dengan klarifikasinya dari Aris Papua? Kalau saya tidak ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.